warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru rekrutmen CASN tahun 2024, yaitu RPP Manajemen ASN masuk tahap uji publik ketiga. Nasib tenaga honorer kembali disorot. Untuk lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Nasib tenaga honorer kembali disinggung dalam uji publik RPP Manajemen ASN yang ketiga. RPP Manajemen ASN kembali diuji publik sebelum ditetapkan menjadi aturan resmi. Uji publik RPP Manajemen ASN ini merupakan kabar bahagia bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Sebab tenaga honorer sebentar lagi akan memiliki payung hukum karena RPP Manajemen ASN akan segera disahkan setelah uji publik. Kali ini uji publik RPP Manajemen ASN dilakukan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Ini merupakan kota ketiga untuk uji publik RPP Manajemen ASN setelah sebelumnya di Jakarta dan Bogor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa uji publik ini merupakan wadah untuk menampung masuknya dari akademisi dan pemangku kepentingan di lapangan, sehingga PP yang dihasilkan lebih implementatif, komprehensif, dan bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan, kata Menpan RB. RPP Manajemen ASN terdiri atas 21 bab dan 312 pasal yang 8 ruang lingkup dengan 8 ruang lingkup. Ke-8 ruang lingkup itu diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Selain itu, RPP Manajemen ASN juga akan merumuskan aturan yang perlu disoroti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seperti yang diketahui, RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang disahkan pada 31 Oktober 2022. Sehingga aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 harus dirumuskan secara jelas melalui RPP Manajemen ASN. Hingga saat ini, PLT Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Abdul Hakim menyebutkan 7 hal-hal yang disoroti dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2023 dan akan dirumuskan ke dalam RPP Manajemen ASN. Yang pertama yaitu mengenai transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi dan jabatan disederhanakan menjadi lebih terbuka untuk mendukung organisasi agil dan kolaboratif serta lebih fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan mobilitas talenta nasional. ASN harus siap ditugaskan dimanapun berada karena mempunyai fungsi perekat pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Keempat yaitu mengenai penataan tenaga honorer sebelum dihapus pada Desember 2024. Kelima yaitu mengenai reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Sedangkan yang keempat yaitu terkait digitalisasi manajemen ASN. Adapun yang ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai perkembangan terbaru rekrutmen CASN tahun 2024, yaitu RPP Manajemen ASN masuk tahap uji publik ketiga. Nasib tenaga honorer kembali disorot. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.